Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Rabu, tanggal 29 Desember tahun 2021, Edi Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara, mempermalukan seseorang. Pada saat Gubernur Edi Rahmayadi memberikan pengarahan kepada remaja, di mana pada umumnya yang hadir tepuk tangan. Ada seorang peserta pertemuan dipanggil lalu dimarahi kenapa tidak ikut bertepuk tangan. Pada saat dipanggil, timbul pertanyaan dalam dirinya, mengapa dipanggil, apa kesalahannya? Orang yang dimarahi merasa malu, disaksikan orang banyak. Berdasarkan keterangannya waktu diwawancarai di YouTube, akan mengadukan atau melaporkan ke polisi Edi Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara, karena seseorang di depan orang banyak dipermalukan. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi sepertinya gila hormat. Hanya masalah kecil berakibat Edi Rahmayadi berurusan dengan hukum. Dapat dituntut mempermalukan seseorang di depan hukum, melanggar pasal 310 KUHP yang ancaman hukumannya 9 bulan. Diduga seseorang yang dipermalukan adalah seorang pegawai Pemda Sumatera Utara. Polisi agar segera memproses sesuai hukum yang berlaku dengan menekankan asas equality before the law atau persamaan hak di depan hukum. Walaupun dia seorang gubernur, kalau melakukan kesalahan harus dihukum. Maksud daripada equality before the law tersebut ada persamaan hak di depan hukum, baik dia pejabat tinggi negara, tokoh agama, pengusaha besar. Kalau memang dia melakukan kejahatan, harus diproses sesuai hukum yang berlaku tanpa pandang bulu. Seperti Edi Rahmayadi ini yang melakukan kejahatan penghinaan kepada seseorang, maka dia harus diproses sesuai hukum yang berlaku, sesuai dengan asas equality before the law, persamaan hak di depan hukum. Harapan saya polisi tidak pandang bulu dalam menuntut seseorang dan menerapkan hukum itu dengan baik. Jangan sampai polisi diskriminatif memilih orang untuk dituntut. Apalagi dia seorang jabatan gubernur tertinggi di Sumatera Utara tersebut. Kalau dia salah memang harus ditindak. Tidak boleh polisi bertindak diskriminatif. Itulah yang saya lihat masalahnya waktu di Sumatera Utara ini, di mana Edi Rahmayadi pada saat dia memberikan pengarahan di depan anak muda, atau di depan orang-orang, di mana dia Gubernur Edi Rahmayadi ini mendapat sambutan tepuk tangan. Tetapi karena ada seseorang tidak memberikan tepuk tangan lalu dipanggil, kemudian ditegur di depan orang banyak. Sampai waktu dia dipanggil, bingung juga dia dipanggil ke depan. Karena apa kesalahannya sampai dia dipanggil? Rupanya dia ditegur karena tidak ikut tepuk tangan. Jadi pada masalah ini kan masalah kecil ini. Sepertinya Edi Rahmayadi ini adalah pejabat yang gila hormat. Segala sesuatunya itu harus dihormati. Hanya memberikan pengarahan pun harus dihormati. Kalau tidak tepuk tangan dimarahi. Ini kan tidak pantas ini seorang pejabat gubernur di Sumatera Utara tersebut. Karena dia menegur seseorang itu menimbulkan rasa sakit hati, sehingga dia merasa malu, sehingga dia melaporkan Edi Rahmayadi ke polisi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Ini akibatnya masalah kecil saja, masalahnya akhirnya menjadi besar. Akhirnya Edi Rahmayadi
berhubungan dengan masalah hukum, karena dia merupakan perbuatan kejahatan itu mempermalukan orang lain di depan umum. Dapat dituntut melakukan penghinaan atau mempermalukan orang di depan umum, dan itu nanti ancaman hukumannya bisa sampai 9 bulan yang melanggar pasal 310 KUHP, kita undang-undang hukum pidana. Jadi itulah saya lihat ini. Jadi sebenarnya kita itu harus dari dalam memimpin provinsi itu harus baik. Tidak boleh kita gila hormat di tengah-tengah masyarakat. Karena masyarakat itu banyak juga yang bisa bertepuk tangan, ada yang tidak mau bertepuk tangan, kan wajar itu. Tetapi karena Edi Rahmayadi selaku Gubernur Sumatera Utara ini gila hormat, ada orang yang tidak bertepuk tangan dipanggilnya, akhirnya ditegurnya. Itulah yang saya lihat. Jadi harapan saya agar polisi segera memproses sesuai hukum yang berlaku. Sekian dan terima kasih.